Welcome back everybody. Jumpa lagi dengan saya. Dalam video ini saya akan membahas tentang stagflasi. Stagflasi, apa itu stagflasi? Stagflasi ini sekarang ini merupakan ancaman bagi ekonomi global, yang menjadi ancaman krisis ekonomi global. Apa itu stagflasi? Stagflasi adalah keadaan kondisi ekonomi yang lagi lemah lesu, kondisi ekonomi yang lagi menurun, kondisi ekonomi yang lagi mengalami perlambatan, angka pengangguran yang cukup tinggi. Pada saat itu juga tingkat harga-harga barang meningkat, ada inflasi. Nah, pada periode tertentu inflasi itu juga tidak dikombinasikan dengan produk domestik bruto, PDB yang menurun. Jadi ada satu kontradiktif di sini, ya. Angka inflasinya tinggi, daya belinya menurun karena ada pengangguran, dan produksi PDB-nya juga menurun. Nah, inilah yang disebut stagflasi. Nah, istilah stagflasi ini pertama kali dipopulerkan oleh politisi Inggris namanya MacLeod. Itu pada sidang DPR-nya, ya, Dewan Perwakilan Rakyatnya di Britania Raya pada tahun 1960. Nah, pada saat itu ekonomi Inggris, ya, kondisinya lagi menurun, ya, perlambatan ekonomi, angka pengangguran tinggi dan inflasi juga cukup besar, ya. Nah, ini yang dikatakan ada stagnasi ekonomi tapi ada inflasi. Makanya dia mempopulerkan istilah stagflasi. Nah, kemudian pada tahun 1970-an istilah stagflasi ini juga jadi populer pada saat krisis resesi di Amerika Serikat, ya. Pada saat krisis Amerika mengalami krisis bahan baku, ya, maka harga-harga bahan baku naik, ya, sehingga PDB-nya Amerika mengalami penurunan selama 5 kuartal berturut-turut. Nah, sehingga pada tahun 1971, ya, angka tingkat inflasinya pada tahun 1973. Jadi setelah itu 1973 jadi meningkat 2 digit inflasinya. Terus di sisi lain juga pada tahun 1974 itu angka pengangguran juga meningkat tajam di Amerika, ya. Kala itu sampai mencapai 9% pada saat itu. Jadi pada saat tahun 74 sampai 75 angka pengangguran mencapai 9% pada saat itu. Nah, stagflasi itu biasanya itu ada satu memakai standar ukurnya, yaitu misery index, yaitu indeks kesengsaraan. Nah, misery index ini merupakan ukuran sederhana yang bersumber dari tingkat inflasi dan pengangguran. Nah, dan digunakan untuk menunjukkan seberapa buruk kondisi masyarakat ketika terjadi stagflasi di negara tersebut, ya, di ekonomi negara tersebut. Nah, biasanya mereka pakai misery index ini. Nah, sekarang yang kita khawatirkan di dunia ini sekarang adalah negeri tirai bambu China mengalami stagflasi. Daya belinya menurun karena sejak terjadinya pandemik merebak, ya, banyak sekali yang kehilangan pekerjaan. Jadi angka pengangguran sangat tinggi menyebabkan daya beli menurun. Daya beli menurun. Pada saat itu juga inflasi cukup tinggi. Di negeri Cina sekarang ini inflasi begitu tinggi sekali, ya. Inflasi tinggi, dan juga karena inflasi tinggi menyebabkan kenaikan harga bahan baku, ya, harga-harga barang, ya, ongkos produksinya naik, dan banyak sekali yang manufaktur Cina yang tidak beroperasi, sehingga PDB menurun di Cina. Nah, inilah kondisi yang berbahaya, kondisi yang menjadi hantu momok menakutkan bagi ekonomi dunia. Jika Cina mengalami stagflasi dalam waktu yang cukup lama, maka pengaruhnya besar kepada ekonomi dunia, akan mengalami krisis global di sini. Nah, laporan Oktober tahun 2020
kemarin 2021 PMI ya, PMI itu ya Purchasing Manager Index, yaitu jadi di sini PMI itu biasanya mengukur tentang manufaktur ya, kondisi manufaktur di sini. Nah, biasanya jadi di Cina itu sektor yang paling besar ya menggerakkan ekonominya adalah sektor manufakturnya. Nah, biasanya diukur suatu negara jika ekonominya PMI-nya itu angka pengukurannya jika kondisi ekonominya membaik itu biasanya di atas 50. Nah, di bawah 50 berarti kondisi ekonomi lagi mengalami stagflasi, memburuk ya. Nah, Cina Oktober 2001 kemarin itu PMI-nya 49,6. Jadi angka 49,6 ini lebih rendah dibanding tahun kemarin, yaitu pada saat awal-awal pandemik, yaitu pada bulan Februari 2020. Jadi sangat rendah ya, kalau di data ini sangat rendah sekali. Nah, perlu diketahui bahwa yang menggerakkan ekonomi Cina itu lebih banyak ke sektor manufaktur. Nah, di sini sudah data yang terlihat bahwa produksinya menurun, manufakturnya. Ini disebabkan karena begitu tingginya harga minyak. Nah, ada terjadi krisis energi ya, menyebabkan harga bahan baku yang cukup tinggi ya. Akhirnya ongkos produksi tinggi, maka banyak sekali manufaktur yang tidak beroperasi. Ya. Nah, ini dan kondisi yang disertai juga dengan pengangguran tinggi. Ya, jelas kalau manufaktur tidak beroperasi, pengangguran cukup tinggi dan inflasi yang cukup tinggi. Jadi kondisi yang kontradiktif. Inflasi tinggi, tidak ada daya beli, stagflasi. Nah, ini yang sangat berbahaya. Kondisi ini jika akan berkelarut maka akan memperparah kondisi ekonomi global. Karena apa? Karena Cina adalah negara ekonomi terbesar nomor 2 setelah Amerika Serikat. Nah, jadi pengaruh Cina dengan perlambatan ekonomi Cina, dengan stagflasi ekonomi Cina ini dampaknya besar terhadap negara Indonesia juga. Karena sebagian besar ekspor kita ke China. Banyak sekali permintaan kita ke China. Nah, contoh negara-negara di Asia Tenggara yang sudah mengalami stagflasi yaitu Myanmar dengan adanya kudeta militer, kondisinya semakin parah. Selama kudeta ini kan tidak ada perusahaan-perusahaan yang manufaktur yang berproduksi di Myanmar. Kondisi pengangguran, tidak ada angka pengangguran yang cukup tinggi. Harga barang cukup tinggi, inflasi di Myanmar. Nah, inilah contoh-contoh yang keadaan yang semakin terpuruk jika adanya stagflasi di sini. Nah, stagflasi ini juga bisa disebabkan uang yang beredar itu banyak, tapi pasokan barang-barang itu semakin langka. Harga suplainya semakin langka. Makanya barang itu semakin hari semakin tinggi. Harganya semakin tinggi di sini. Nah, kalau juga uang beredar terlalu banyak, maka nilai mata uang suatu negara itu akan semakin merosot di sini. Nah, ini kejadian stagflasi Cina ini sangat berpengaruh dengan ekonomi kita, ekonomi Indonesia, karena sepertiga ekonomi Cina itu dari sektor manufaktur itu sepertiganya itu ekonomi dunia, sangat menentukan ekonomi dunia di sini. Ya, sangat menentukan di sini. Jadi misalnya Cina mengalami stagflasi, maka negara seperti Indonesia dan yang lain yang sangat berhubungan dengan Cina itu akan mengalami dampaknya di sini. Jadi kita harus perhatikan ini, bahwa jangan Anda menganggap sepele ini, bahwa kondisi Cina juga akan berpengaruh terhadap negara kita juga. Otomatis kita juga akan mengalami stagflasi dalam waktu yang tidak lama lagi. Ya, bisa dibuktikan sekarang bahwa
Kita juga sekarang ada jika pajak tinggi, inflasi naik ya, inflasi tinggi, sementara kalau misalnya harga minyak ini tetap tinggi, krisis energi ini tetap berlanjut, maka ongkos produksi tetap mahal, maka yang dikhawatirkan adalah bahwa PDB akan menurun karena manufaktur produksi akan menurun, akan ya pasti akan banyak sekali yang menyetop produksi karena kondisi bahan baku yang cukup tinggi. Nah, kondisi dan menurun, inflasi tinggi, daya beli kita menurun, maka kondisi ini disebut kita akan juga mengalami stagflasi. Kejadian Cina ini akan merembet ke semua negara dan juga akan terjadi pada kita. Maka sudah bisa dipastikan bahwa tahun depan itu kondisi yang semakin buruk. Ya, itu saya meramalkan, saya memprediksikan bahwa di akhir setelah Februari memasuki Maret maka akan benar-benar akan terjadi kejatuhan ekonomi global dan kita akan mengalami dampaknya. Pasti banyak perusahaan-perusahaan yang berhenti produksi. Pasti akan ada berita sensasional terjadi di Bursa Efek Indonesia dan harga saham akan berjatuhan akan crash pada Maret 2022. Itu kenapa? Karena dimulai dari ekonomi nomor 2 terbesar di dunia, yaitu China. Dampaknya akan sangat luar biasa. Ya, nanti pada tanggal 3 dini hari ya, tanggal 4 ada pengumuman FOMC meeting ya, The Fed akan mengumumkan adanya tapering. Nah, tapering ini juga akan berpengaruh dengan capital outflow. Jadi mungkin tidak dalam waktu dekat, tapi pada tahun depan itu akan terjadi capital outflow ya, meninggalkan Bursa Efek Indonesia. Dan rupiah kita akan semakin terpuruk. Mendekati akan tembus 18.000 per US dollar. Ini kejadian pasti terjadi. Karena jangan kita bilang ini tidak terjadi. Kondisi stagflasi ini akan terjadi di mana-mana, di seluruh dunia. Kondisi yang benar-benar inflasi tinggi di seluruh dunia dan daya beli tidak ada. Tidak ada kenapa? Karena kondisi pandemik. Nah, sekarang saat ini juga mulai merebak kembali lagi. Banyak sekali terinfeksi COVID-19 di China, mulai merebak lagi. Di saat hari-hari ini ya, mulai merebak lagi. Nah, kalau kondisi ini berjalan lagi terus sampai dengan awal tahun, maka benar-benar akan memperburuk ekonomi dunia. China benar-benar akan tidak ada permintaan dari China ya. Nah, kemarin misalnya apalagi batu bara dan segala macam ya, permintaan untuk industri China, untuk manufacture China. Maka kalau China mengalami perlambatan, mengalami stagflasi, maka kita Indonesia akan menerima dampaknya dan kita juga akan stagflasi. Dan ini akan merembet sampai ke seluruh dunia. Dan mungkin ancaman terbesar kondisi ekonomi global nanti itu adalah ancaman stagflasi. Stagflasi lah yang membuat kehancuran ekonomi global. Dunia akan hancur. Dan juga dengan adanya tapering off ini juga pelan-pelan akan membuat nilai mata uang negara itu akan semakin merosot. Akan semakin merosot ya, karena semua akan berlari, semua investasi akan pelan-pelan keluar untuk membeli safe haven, yaitu treasury base-nya Amerika ya. Maka dunia akan mengalami krisis ya, benar-benar krisis likuiditas di sini ya. Jadi Anda harus hati-hati di sini. Saya katakan ulang-ulang bahwa kondisi stagflasi China ini akan benar-benar sangat menggoncang ekonomi dunia. Ekonomi dunia akan benar-benar terpuruk dari kondisi stagflasi China ini. Ini benar-benar akan terjadi dengan negara kita. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang berhenti produksi karena tidak ada permintaan dari China. Karena China itu menyumbang
menyumbang terbesar ekonomi ekspor dari kita ini, yang paling terbesar adalah ke negeri Cina. Jika negeri Cina manufakturnya berhenti produksi, maka pengaruhnya, dampaknya terhadap perusahaan-perusahaan di Indonesia. Perusahaan-perusahaan di Indonesia otomatis juga akan berhenti produksi. Itu bisa dilihat dari kondisi krisis energi. Hari ini minyak sudah 84 US dollar per barel, semakin tinggi. Dolar yen semakin terpuruk, mendekati 115 hari ini. Dan ekonomi Jepang juga akan mengalami stagflasi. Cina stagflasi, Jepang stagflasi. Jepang juga adalah impor terbesar. Jadi kita itu impornya terbesar untuk dari negara kita. Kita juga mengekspor ke negara Jepang yang cukup besar. Jadi ini dampaknya akan negara-negara maju, Jepang, China akan mengalami stagflasi. Otomatis negara kita juga akan mengalami stagflasi. Dan ini sudah bisa dilihat keadaan-keadaan yang terjadi pada saat ini. Kondisinya sudah bisa Anda lihat sendiri, ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang sudah berhenti beroperasi, banyak yang sudah bangkrut, ya. Banyak daya beli sudah tidak ada, ya. Tidak ada yang berani berbisnis lagi. Retail sudah pada tutup semuanya, ya. Anda bisa lihat itu keadaan yang di China yang begitu besar tentang propertinya, daya beli tidak ada. Itu juga sama nanti dengan kita. Pada tahun depan lagi, jika ada kenaikan pajak, ya, tingkat suku bunga naik, ya, dengan inflasi ini, daya belinya tidak ada, properti akan lesu. Dan banyak perusahaan-perusahaan properti yang akan mengalami, yang besar, ya, perusahaan properti besar yang akan mengalami gagal bayar. Nah, disinilah benar-benar terjadi yang namanya stagflasi. Stagflasi ini, dan nanti Anda bisa dengan stagflasi dan adanya tapering off, benar-benar akan benar-benar pada bulan Maret nanti benar-benar ada kejatuhan di Bursa Efek Indonesia. ISG kita akan anjlok dan akan terjadi capital outflow besar-besaran. Semua akan lari itu udah pasti. Semua akan lari ke safe haven. Safe havennya itu ya obligasi Amerika, Treasury bills itu. Jadi ya, ini keadaan yang memang tidak bisa kita hindari. Ini pasti terjadi. Karena apa? Karena ekonomi terbesar di dunia, ya, China dan Amerika mengalami kondisi yang stagflasi ini, ya. Jepang juga, dan ini akan merembet sampai ke kita. Jadi ini kondisi yang tidak bisa dihindari. Jadi Anda waspada di sini, hati-hati. Oke, sekian video saya ini. Semoga video saya ini selalu bermanfaat bagi Anda semuanya. Dan jangan lupa Anda bisa subscribe di bawah channel YouTube ini, ya, sehingga channel YouTube ini bisa berkembang dan saya selalu tetap menyediakan informasi-informasi yang berharga, yang bermanfaat bagi Anda semua. Jangan lupa setelah di subscribe ditekan lonceng juga supaya Anda tetap bisa mengikuti notifikasi dari video-video ini. Terima kasih, sukses untuk Anda semuanya.